rakyat yang diberikan kepada kami sesuai dengan ini. Dia lah korban-korban nih. Para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang nggak mau kasih, tolong jangan kasih harapan. Viral dan sekaligus bikin miris ya, beberapa video terkait penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Bermacam kejadian yang bikin geleng-geleng sekaligus menyayangkan jika perhelatan akbar olahraga senusantara ini harus diwarnai dengan peristiwa-peristiwa unik dan menggelitik. Bahkan terindikasi korup terkait anggaran yang digunakan. Sebenarnya nggak perlu heran juga sih ya, karena kalau ada event besar, proyek Roro Jonggrang, semalam jadi, asal Bapak senang, sudah jadi lumrah. Padahal persiapan PON kan ini 4 tahun sekali. Pada video yang pertama tadi, ini memperlihatkan jalan akses ke Gor Bola Voli Indoor Sumatera Utara Sport Center yang digunakan dalam PON ke-21 Aceh Sumut. Tuh, bisa dilihat akses menuju venue, ini becek, banyak genangan air, dan berlumpur. Jadi lebih mirip arena waterpark ya. Bahkan beberapa triplek serta potongan kayu juga berserakan di tengah lumpur yang mengenang. Ini kan nggak ada cabur olahraga lumpur kan ya. Mereka juga terpaksa nih menggunakan papan kecil sebagai alas agar sepatu mereka tidak terperosok ke dalam lumpur. Ini sih kacau nih panitia. Arena PON malah mirip arena Tarkam. Kalau yang ini juga tidak luput dari omongan netizen saat seorang atlet mengunboxing makanan yang dibagikan. Mulai dari makanan berat sampai ke makanan ringan yang mereka terima setiap hari. Menu makanan berat yang diperoleh si atlet ini adalah nasi, telur balado, tempe goreng, ayam goreng, dan secuil sayur wortel bercampur buncis. Nah, sementara di video lain terlihat kotak makanan berisi roti dan air mineral gelasan. Gelasan ini, atlet disuruh minum air segelas doang. Gak kebayang ya, atlet kan butuh nutrisi yang cukup. Kalau nggak layak begini asupan makanannya bisa lemah letih GERD nggak tuh? Atau sebelum dia tanding pingsan duluan? Masih soal makanan, sebuah video viral lain terkait makanan di media sosial juga memperlihatkan beberapa emak-emak yang merasa ditipu oleh panitia PON saat memesan makanan. Pemilik catering ini mengatakan jika saat itu penyelenggara memesan 3.000 makanan yang terdiri dari 1.000 nasi dan 2.000 kue. Tapi ada tapinya. H-1 pihak panitia PON membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Si pemilik catering mengaku mengalami kerugian karena sudah meminjam modal untuk mempekerjakan para janda di sekitar permukiman dengan harapan bisa mendapatkan uang tambahan. Peristiwa ini pun mendapat reaksi warganet nih. Kita lihat ya komentar dari warganet. Ada yang mengatakan bahwa pentingnya DP. Ya bener sih, harus ada DP sebelumnya. Ada juga nih yang berkomentar, ada panitia PON yang bermain. Bisa jadi ya. Ada juga yang nyeletuk, harus ganti rugi. Wah bener, kalau merugikan ya harus ganti rugi. Kasian ya, udah niat dapat jajan malah kena PHP panitia. Apa nggak takut kualat sama ras terkuat di bumi ini panitianya? Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini. Kita simak klarifikasi dari Mas Menteri. Jadi saat ini saya tidak mau menyalahkan itu daerah atau pusat, akan tetapi memang sehari sebelum pembukaan, saya mengevaluasi dan melihat memang sudah terlihat ini ada masalah khususnya di masalah konsumsi. Karena dari sebelum sehari opening ceremony, pertandingan itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya dan itu memang sudah menjadi catatan. Saat kami ke sana, memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Alfian, juga mengatakan jika dilihat sesuai kontrak, harga satuan makanan untuk atlet ini sebesar Rp50.900 per porsi dengan total harga Rp30,8 miliar. Sementara untuk snack, harga satuannya Rp18.900 per porsi dengan total harga Rp11,4 miliar. Kalau dipikir-pikir kok nggak masuk akal ya? Apa iya harga sekotak makanan model begitu bisa sampai 50.000? Karena kalau di Jakarta saja 50.000 ya, Jakarta yang udah terkenal mahal itu bisa dapat nasi padang yang enak minimal pakai ayam pop ya kan. Nah setelah dicari tahu ternyata harga snack standar di Aceh Rp10.000, sementara harga nasi standar di Aceh Rp30.000 per porsi. Belum lagi jadwal pengiriman juga tidak sesuai kontrak alias selalu terlambat.
parah sih. Udah makanannya ala kadarnya, dikirimnya terlambat. Aduh, ini disuruh puasa aja kali atletnya nih. Pas buka baru dikirim makanannya. Sekarang mari kita bandingkan ya kawan ya, besarnya anggaran penyelenggaraan PON dari sejumlah daerah. Kita bisa lihat saat PON di Kalimantan Timur, anggaran yang digelontorkan sebesar 4,5 triliun rupiah. Sementara PON di Riau sebesar 3,1 triliun. PON Jawa Barat memiliki anggaran yang sama dengan Riau yaitu 3,1 triliun rupiah. Anggaran meroket drastis saat PON diselenggarakan di Papua, yakni sebesar 10,4 triliun rupiah. Dan di Sumatera Utara, Aceh anggaran terjun bebas sebesar 800 miliar saja. Nah, anggaran yang minim inilah yang kemudian dianggap sebagian orang menjadi biang kerok terjadinya polemik berkepanjangan saat PON berlangsung. Meski begitu, dugaan penyelewengan dana yang tidak sesuai peruntukan mencuat ke publik, bahkan sampai-sampai Kapolri mengirim penyidik Bareskrim untuk datang langsung ke lokasi penyelenggaraan PON didampingi tim dari Kejaksaan Agung dan BPKP. Wah, kalau udah kayak gini mulai ada yang nggak beres berarti ya. Kita doakan saja PON-nya berjalan lancar, tidak ada lagi masalah, dan kalaupun memang ada dugaan penyelewengan anggarannya, ya kita berharap ada pihak yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun anggaran tersebut harus sesuai peruntukan, bukan masuk ke kantong pribadi. Tapi kalau dari sekian banyak kejadian saat PON berlangsung di berbagai kota, apa masih layak dipertahankan? Apa nggak dibubarin aja daripada setiap penyelenggaraan selalu bermasalah? Saya Restulan dari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.